Capek hidup dalam kepalsuan. Nah, ini adalah judul podcast di episode ini. Tapi maksudnya apa ya? Mungkin ada yang bertanya. Kepalsuan di sini tuh bukannya berarti kita lagi ngomongin barang KW, gigi palsu atau barang palsu lainnya ya. Bukan, tapi kepalsuan di sini tuh maksudnya kepura-puraan. Jadi kepura-puraan itu maksudnya adalah menggunakan sebuah gambaran lain untuk menutupi gambaran yang sebenarnya. Ya, menurut aku sih yang namanya pura-pura berarti kan nggak beneran ya, nggak asli gitu. Kelihatannya oke, tapi nggak asli gitu kan. Dan apakah ada hasil yang baik dari berpura-pura? Menurut aku sih kelihatannya ada, kelihatan yang baik tuh ada, tapi hasil yang beneran baik itu nggak ada. Nah, itu sebabnya untuk topik ini aku undang kakak aku, bapak rohani aku, mentor aku sejak 2017, kita kenal dan aku tahu ini pasti setiap orang yang dengerin, podcast ini langsung, "Hah, siapa sih bapak rohani atau kakak mentornya Stella?" Gitu kan. Karena kita pasti langsung Mhm. berpikir, "Wah, eee, apa yang dia capai, sebagaimana kuatnya atau seberapa hebatnya beliau sampai harus disebut bapak rohani atau mentor." Iya, balik lagi sih aku juga, memilih bukan karena sempurna ya, karena kan nggak ada manusia sempurna. Tapi ya udah deh coba, para pendengar, ini bapak, ibu, atau teman-teman yang dengerin podcast ini, langsung aja kita tanpa banyak ngomong dengerin ceritanya Kak Dika. Kak, boleh deh awal nih perkenalan dulu nama, keluarga, pelayanan, pekerjaan, baru nanti kita akan bahas, pengalaman Kakak tentang topik ini. Capek hidup dalam kepalsuan. Monggo, Kak. Oke oke, shalom semuanya. Thank you banget buat Stella yang udah, lumayan lama ya, supaya bisa podcast ini terjadi ya. Thank you so much Stella, udah kasih kesempatan ini, semoga bisa jadi berkat. Namaku pakai aku aja ya, namaku Andika, seorang pebisnis, tetapi juga Tuhan panggil sebagai hamba Tuhan. Jadi ada 2 panggilan, yaitu pebisnis dan hamba Tuhan. Nah, aku juga punya yang namanya AWK Ministry, yaitu pelayanan, ya, bergerak di bidang penginjilan dan suka sharing di gereja-gereja, tapi lebih spesifik lebih ke apostolik. Apostolik itu apa? Yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan juga lebih kepada kesembuhan, pelepasan, seperti itulah yang kayak kalau misalnya orang Kristen bilang atau orang tetangga bilang itu dukun, kayak dukun. Jadi begitu. Nah, punya beberapa bisnis juga yang sedang dijalankan. Ya, Tuhan berkati luar biasa. Mengenai topik capek dalam hidup kepalsuan. Capek hidup dalam kepalsuan nih kebalik. Ada nggak sih, Kak? Ya pastinya ada pengalaman lah ya di area itu, makanya aku minta Kakak untuk sharing di area itu. Boleh, Kak, ceritain pengalaman akhirnya tersadar gitu ya, akhirnya capek ketika hidup dalam kepalsuan? Nah, sebelum podcast ini berjalan, atau sebelum kamu telepon, aku tuh sebenarnya lagi persiapin diri untuk bahas tentang hal ini. Kenapa? Karena tidak semua orang akan bisa terima tentang hal ini dan akan denial sebenarnya. Dan merasa bahwa hidup yang gue jalanin ini adalah ya fine-fine aja. Karena semua orang melakukan hal yang sama. Padahal tidak, ya. Jadi aku itu baru sadar melakukan fake itu sekitar berapa kita terakhir ketemu Tel? 2 tahun yang lalu, pas tahun yang lalu ya? Setahun yang lalu ya? Setahun yang lalu kayaknya, heeh. Kamu ke rumahku itu? Iya, setahun yang lalu. Nah, tahun yang lalu. Nah, itu kesadaran tuh baru datang setahun yang lalu. Sekarang udah 2 tahun lah hitungannya. Nah, sepanjang sampai tahun lalu, hidup aku itu penuh dengan fake, dengan kepura-puraan. Nah, salah satu bisnisku itu adalah di bidang coaching. Jadi kalau misal coaching itu kita approach klien, kita approach coachee ya, atau apa segala macam, kita harus kelihatan good, sekalipun kita bermasalah atau ada masalah.
Kita harus kelihatan profesional, kita harus kelihatan ini, kelihatan itu, dan lain-lainnya. Sampai ada satu titik di mana aku jenuh, dan ketika selesai meeting atau selesai ketemu klien, aku hanya bisa duduk diam di satu coffee shop, and then ngopi dan lihat sekitar. Kayak ngisi ulang baterainya. Ya, nah buat sebagian orang mungkin relate nih, oh iya, biasanya gue begitu untuk ngisi baterai. Padahal tidak, kita sedang berpura-pura. Kenapa? Energi kita itu tidak perlu diisi ternyata. Nah, yang bikin capek apa? Kepura-puraan itu. Seolah-olah kita seneng, seolah-olah kita semangat, seolah-olah kita ini, wow banyak banget tuh seolah-olahnya. Begitu juga mungkin di hadapan keluarga gitu ya, seolah-olah kita periang, seolah-olah kita ceria, seolah-olah kita apa, fun, dan lain-lain. Padahal kita capek. Yang dimana ada satu sisi pasti kita akan menyendiri dulu dari keluarga, dan kemudian balik lagi. Kayak ngecas baterai. Ya. Nah, pasti pendengar pernah ngalamin ini. Dan itu aku lakukan terus-menerus di dalam bisnis. Kalau ditanya orang, apa kabar, Dik? Ya kan? Aku selalu jawab, oh luar biasa. Padahal lagi bermasalah. Kenapa kita nggak ngomong aja, lagi nggak baik-baik aja? Kenapa? Karena kita pengen terlihat bagus atau baik. Nah, itu yang sering banget terjadi. Sampai akhirnya tahun lalu aku capek hidup begitu, yang dimana harus sembunyi-sembunyi, kayak misalnya contoh, vaping lah, segala macam dulu ya, vaping dan lain-lain, di hadapan, misalnya di hadapan jemaat mesti no vape, pada vaping, itu kan kayak istilahnya kayak apa ya, lu bohongin diri lu sendiri, udah bohongin diri lu sendiri dan lu bohong di hadapan Tuhan juga. Makanya yang sering aku sharing adalah kalau kita hidup itu harus seperti huruf L. L itu apa? L itu adalah apa yang Tuhan lihat dan itu yang manusia lihat. Nah, itu tumpuannya adalah huruf L. Dan aku lepasin itu semua gak gampang prosesnya. Prosesnya apa? Pertama, aku harus jujur sama diri aku sendiri. Kedua, aku harus mengampuni diri aku sendiri. Ketiga, aku harus jujur sama orang lain. Dan keempat, aku harus berubah untuk menjadi pribadi yang Andika lama menjadi Andika yang baru. Andika yang biasa yang bilang, apa kabar Dik? Baik-baik aja, menjadi apa kabar Dik? Lagi nggak baik-baik aja. Jadi jujur pada diri sendiri dan jujur kepada orang lain. Dengan begitu kita bisa jujur di hadapan Tuhan. Nah, setelah itu baru tuh Tuhan pulihkan pelan-pelan, Tuhan pulihkan pelan-pelan sampai hari ini lebih enak jadi orang yang tidak berpura-pura atau seolah-olah dibandingkan menjadi orang yang seolah-olah atau berpura-pura. Pelajaran dari huruf L itu ya, kalau misalnya ke Tuhan tuh kita nunjukin aslinya kita, ya kita nunjukin aslinya kita dong, kepada sesama kita juga. Ya sama sih kalau kita juga tampil apa adanya sama sesama kita, ya kita tampil sama juga dong sama Tuhan gitu. Tapi Hmm. yang aku menarik tuh Kak, karena kan maksudnya itu nggak mudah ya sebagai dibilangnya ya public figure lah ya, sebagai orang yang menjadi coach gitu kan, teladan bagi semua orang, tapi untuk bisa keluar dari zona aman untuk kayak berani berkata, gue lagi nggak apa-apa, gue lagi ada masalah." Itu nggak mudah loh ya, karena kan maksudnya Tuh, orang orang akan berpikir kayak, "Hah, masa sih? Ya ampun seorang coach aja nggak kuat, ya apalagi kita," gitu loh. Sedangkan kayaknya hmm, sebagai pemimpin kan kita dituntut untuk, "Iya kamu harus kuat supaya bawahan kamu tuh juga kuat," gitu. Kuat dan kamu bisnis. tahu gak, itu sangat melelahkan sekali loh. Iya, Dan sampai sampai akhirnya aku terapkan itu di bisnisku. Dulu aku merasa bahwa nggak, gue harus kuat, harus terlihat kuat, seolah-olah kuat supaya apa? Supaya bawahan itu atau yang kita pimpin itu melihat, oke, bos gue kuat nih, leader gue kuat nih, berarti kita harus semangat. Ternyata salah. Ketika aku jujur sama diri aku sendiri, aku bilang gini, guys, gue istirahat dulu ya, karena mumet kepala. Kasih waktu ya, break time. Untuk gue liburan dulu bentar.
Dan you know what? Yang terjadi, mereka bekerja sangat efektif, ngebantuin. Dibandingkan gue belaga kuat, belaga hebat, nurut sama gue, dan mereka kerjanya berantakan. Dan Mmm, beda banget hasilnya. 180 derajat beda ketika kita jujur. Nah, begitu juga dengan pemimpin. Pemimpin emang sih dibuat dunia ya, orang dunia atau masyarakat umum sering bilang begini, lu pemimpin lo harusnya kuat dong. Lu kan pemimpin lo harus jadi contoh. And you know what? Itu jadi tekanan lo buat kita. Betul gak? betul. Lu kan hamba Tuhan. Harus suci, harus kudus. Jadi tekanan kan? Iya, Tapi kalau kita jujur sama diri kita sendiri, apa yang Tuhan lihat dan juga manusia lihat, iya, gue emang hamba Tuhan, tapi gue juga manusia yang diproses sama Tuhan. Ada mhm, waktunya gue harus berdua sama Tuhan, ada waktunya gue harus jalanin proses. Makanya kan yang sering kamu lihat adalah aku terbuka ke kamu. Betul gak, Tel? mhm Stel. mhm, mhm mhm, Kayak misalnya kasih lihat nih, aku lagi diproses di area ini. Aku biarin kamu ngelihat supaya kamu belajar. Oh, ternyata orang kalau lagi di proses area ini tuh prosesnya begini. Jarang sekali ada hamba Tuhan yang mau nunjukin prosesnya. Supaya apa? Terlihat fine. Terlihat baik-baik aja. iya, Oh, Tuhan itu baik. Tuhan itu menjaga. Tuhan ini. Tuhannya benar. Caranya yang kita jalanin itu. Jadi L-nya itu terputus hanya satu garis. mhm, Tuhannya tahu, orang nggak tahu. Paham ya? Begitu juga dalam kita kehidupan di masyarakat juga. Kalau kita memang sedang sebel, ya sebel. Jangan sebel, terus belaga, ya nggak apa-apa. Gue baik-baik aja kok. Bukan berarti main otot ya, nggak main otot ya. mhm mhm, Contoh nih, misalnya kita lagi kendarain sesuatu. Terus tiba-tiba ada kendaraan lain yang mungkin nyerempet gitu ya. Nah, respon pertama kita tuh apa biasanya? Tuhan ajarkan untuk maafin. Betul? iya Tapi hati sebel. iya, Nggak bisa. Kalau mau jadi fake people, nggak bisa. Istilahnya ini adalah salib yang harus gue pikul. Ini adalah duri dalam daging. Harus mengalahkan segala sesuatunya. Firmannya benar, aplikasinya. Kalau memang memaafkan, ya minta maaf duluan. Walaupun disenggol. Bilang, sorry ya, maaf ya. Habis itu udah lepasin. Tapi kalau sebel, ya tunjukin sebelnya. Kalau butuh tanggung jawab, ya tunjukin tanggung jawabnya. Mas, tadi mas serempet nih. Misalnya gitu. Tanggung jawab dong. Ngerti kan? mmm, Itu beda loh responnya. Nangkep gak? iya. Nah, itu responnya beda. Jadi jangan jangan apa ya, seolah-olah kita lagi sebel tapi Tuhan bilang harus maafkan. Itu tekanan. Bukannya bagus, malah menekan diri sendiri yang tidak bagus hasilnya. Jadinya apa? Berpura-pura. Kalau aku nangkep dari cerita tadi ya, berarti konsepnya adalah, eee, kalau kita melakukan kebenaran karena tekanan dari luar, karena paksaan dari orang lain tuh jadinya fake gitu ya. Tapi kalau kita mau berani ngelakuin kebenaran karena kesadaran gitu ya, karena keinginan dalam diri kita, bukan karena tekanan dari orang lain atau omongan dari orang lain gitu ya, itu, akhirnya beda gitu. Semoga nih yang dengerin, paham ya, maksud perkataan aku tadi. Karena aku pun selama mempersiapkan podcast ini juga, aku sambil bertanya juga ya sama diri aku. Karena maksudnya, kenapa aku bahas ini sama Kak Dika, karena ketika aku berada dalam sebuah tahap atau titik capek hidup dalam palsu tuh aku share ke Kak Dika gitu. Dan aku merasa sebenarnya untuk sampai titik capek, jenuh itu good, dan waktu itu Kak Dika juga ngomong ke aku, "That's good, Stel, itu bagus." Karena tandanya kita udah sadar gitu, Hmm. kalau kita nggak melanjutin lagi. Kenapa sel di saat semua orang ngejudge, betul? Ya, Di saat semua orang ngejudge kamu, mereka bilang nggak bisa, kamu harusnya begini, kamu harusnya begini, kamu harusnya begini. Ya kamu yang ngerasain sendiri, capek apa enggak? Capek kan?
betul. Sesuatu yang udah limit tapi kita paksakan jadi over limit, itu kan nggak baik, Iya, ya kan? Tidak boleh terlalu berlebihan kan? iya, Nah, kalau terlalu berlebihan, ya udah akhirnya apa, drop-nya luar biasa, ngedrop banget itu pasti. Karena harus reset ke titik nol lagi, betul. ya kan? Makanya waktu itu ketika kamu bilang, "Aku capek, aku gini," aku bilang apa? "Bagus, waktunya kamu istirahat dan mati." Karena kamu sudah di limitmu. Iya, Begitu kamu istirahat, kamu reset lagi dari nol, maka kamu akan fresh lagi. betul betul. Itu. Mungkin ada yang bertanya gitu ya, jadi sebenarnya apa sih penyebab orang tuh hidup dalam kepalsuan? Penyebabnya banyak banget, tapi mungkin sebelum, Kak Dika yang share ya, kalau dari aku, penyebab aku hidup dalam kepalsuan adalah aku takut ditolak. Nggak kayak semua orang ya, takut ditolak, tapi nggak juga, ada juga orang yang berani loh hidup dalam, penolakan orang lain. Nah karena aku adalah anak paling terakhir dari cuma 2 bersaudara, ya dibilangnya, adik lah ya kalau di rumah. Jadinya aku selalu menganggap bahwa keberadaan diri aku tuh bisa jadi beban bagi orang lain dan aku mencoba untuk menjadi people pleaser, menyenangkan hati semua orang. Capek banget. Nah, kayaknya yang menjadi proses aku tuh adalah itu, aku takut penolakan karena yang pertama sebenarnya aku nggak mau repotin orang, tapi di saat yang bersamaan aku pengen diterima. Jadi aku mencoba untuk menyenangkan semua orang. Beneran semua orang loh aku coba untuk menyenangkan dan kelihatannya berhasil. Tapi sampai pada limitnya, wah itu udah nggak kuat, dah langsung berhenti dan ya tadi benar kata Kak Dika, berhenti, beristirahat untuk mulai lagi dari nol, atur lagi hal yang udah keliru-keliru. Nah kalau Kak Dika, boleh nggak Kak berbagi, sebenarnya penyebab apa sih yang orang tuh mau rela nih mati-matian berdarah-darah untuk hidup dalam kepalsuan? Salah satu alasannya udah kamu sebutin yaitu takut ditolak, Iya, itu udah pasti. Yang kedua, tidak mau terlihat lemah, eh, bener banget. kan ya kan? Nah, tidak mau terlihat lemah, karena buat masyarakat atau buat orang pada umumnya, lemah itu kayak sesuatu yang nggak ada harganya. Gue mau ketemu klien tapi gue lagi lemah, gimana klien bisa percaya? Nah, sedangkan di mata Tuhan, kita harus lemah, biar Tuhan yang menguatkan. Betul? Itu kayak Betul. kontradiksi. Kontradiksi kalau kita tidak jalankan dengan jujur. Di hadapan manusia gue mesti kelihatan kuat, di hadapan Tuhan gue mesti kelihatan lemah. Gimana coba itu cara jalaninnya? Iya kan? Gimana coba jalaninnya? Bener. Makanya jangan heran ketika ada masalah yang datang, kita selalu di otaknya adalah, oh kita mesti angkat tangan supaya kita mesti angkat tangan supaya Tuhan turun tangan. Terus bingung jalaninnya. Kita, ya kan, berpura-pura kuat gitu loh. Iya. Ketika kamu nangis, ada orang datang, Tuhan kirim orang kan, ting 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 datang gitu ya. "Kamu kenapa, Stel?" Jawabannya apa biasanya? "Nggak apa-apa." Kebanyakan orang begitu kan? Betul. Kenapa nggak jujur aja, "Gue lagi ada masalah, masalahnya ini." Sisanya terserah orang itu. Dia mau kasih jawaban, dia mau nemenin kamu, dia mau ngapain, urusan dia. Yang penting kita sudah jujur di hadapan Tuhan, jujur di hadapan manusia. Nah itu, karena takut kelihatan lemah kan, Iya. penolakan, takut lemah, dipandang sebelah mata itu hitungannya lemah. Mhm. Mostly adalah 2 itu sih, Mmm, rejection and weakness. iya, setuju sih, Hmm. Nah, karena gimana ah hah, weakness? Kita harus tahu nih, jati diri kita tuh siapa. Nah, ini juga kontradiksi sebenarnya.
Kontradiksi mana? Kalau kita sebagai orang Kristen ditanya, siapa jati diri lu? Jawabannya adalah anak Allah. raja. Ya. Lah, anaknya Tuhan Yesus. Kalau lu anaknya Tuhan Yesus itu pernah gak bohong? Nggak Enggak. pernah bohong. Terus ngapain lu bohong? Maaf ya kalau yang denger ketusuk ya. Iya kan? Kalau kita sebagai anak raja, kita anaknya Tuhan Yesus, kita anak Allah, kalau dia tidak pernah bohong, ngapain kita bohong? Make sense? Ya. Makanya balik lagi ke jati diri, kita tuh sebenarnya anaknya siapa? Kalau kalau lu ngakunya adalah anak emak bapak gua, ya udah, silakan bohong. Karena manusia pasti berbuat salah. Mm-mm. Tapi kalau ngakunya adalah anak Tuhan Yesus, anak raja, anak Allah, stop doing that. Stop lakukan itu. Bertobat. Nggak capek tiap hari ngadepin weakness, rejection, supaya terlihat good. Nggak capek, capek. Nah, itu yang aku alamin. Nah, gimana caranya? Kita harus tahu, kita harus punya pegangan. Waktu itu, di saat aku pengen lepasin fake-nya ini, ya seolah-olahnya ini menjadi palsu, aku keinget tuh di Roma 6, kalau nggak salah, Roma 6 ayat yang kelima. Coba teh, Stel, bisa gak bantu buka? Roma Kamu 6 ayat 5. Oke. Sebab kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Kita juga Roma Roma 6 6 ayat 5 kan? ya. Iya. Terjemahan baru kan? Karena kita tahu, Eh, kakak pakai BIS? ya, mana aja lah, sama aja kok. Oke, Roma 6 ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu Nah, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. ulangi yang A-nya. Em, Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Itu dia kuncinya. Paham nggak di situ? Teman-teman semua yang dengar. Hmm. Ulangi, ulangi lagi, seru nih. Ulangi lagi, ayo. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang Lah, sama dengan kematiannya, ntar kita kita bahas. oke, Ap- ap- telah menjadi satu dengan, kematiannya. oke, kemudian lanjut, Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. kita juga akan menjadi Satu. satu dengan kebangkitannya. Paham nggak di situ? Ya, Jadi ngapain kita harus pura-pura lagi? Berarti kalau kita pura-pura, kita nggak sama dong. Kita nggak telah menjadi sama. Jadi buat apa dia mati dan dia bangkit? iya. Ya kan? Apalagi lanjutannya tuh, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita, apa tadi? Hilang Hilang, kuasanya. hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada. Dosa. Sedangkan kalau kita lakukan itu, kita menjadi orang yang fake, kita berbohong nggak?
Berbohongnya 2 kali lipat, berbohong terhadap diri sendiri, berbohong terhadap orang lain, dan berbohong terhadap Tuhan. Jangan bilang, "Tuhan, Engkau tahu hatiku." Jangan begitu ngomongnya. Tuhan emang tahu hatimu. Aplikasinya itu loh. Iya. Iya kan? Mhm. Cara kita aplikasinya itu benar apa enggak? Kenapa kita nggak jadi buku yang terbuka aja? Ini gue apa adanya begini. Gue kalau lagi nggak sehat, gue bilang nggak sehat. Gue kalau lagi moodnya jelek, gue bilang mood gue jelek. Kalau gue lagi baik-baik, ya gue kan bilang baik-baik aja. Gue kalau lagi ada masalah, ya ini masalahnya. Nah gitu loh. Iya. Masalah kenapa orang tidak mau lakukan itu, balik lagi ke tadi, dua hal itu, rejection and weakness. Takut ditolak, takut dipandang lemah. Iya. Iya Padahal kan? padahal kenyataannya kan emang kita pasti punya titik lemah kan, Kak? Betul. Bahkan banyak orang bilang begini, Superman gak butuh bantuan, kata siapa sekarang Superman aja join ke klub. Iya kan? Dia punya klub kan? Iya. Yang isinya superhero juga kan? Iya, benar. Nah, gimana caranya kita sadar, selain yang Roma itu, kita juga harus tahu siapa yang membentuk kita. Makanya itu dicatat di dalam Mazmur 139. Coba buka-buka. Mazmur 139. Mazmur 139 Itu di mana ya? Yang sebab engkau yang membentuk gua itu di 13. ayat ke-13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menendun aku dalam kandungan ibuku. Nah, terus Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. titik. Jiwaku Benar-benar menyadarinya. ada kata apa? Menyadarinya. Menyadarinya. Kemudian lanjut. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Kemudian, Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. nah ini menarik. Tadi dibilang jiwaku benar-benar menyadarinya. Menyadarinya. Ya kan? Ketika aku dijadikan apa tadi tempat yang tersembunyi dan aku direkam Di bagian bumi di paling bawah. apa? Kemudian ada kata-kata ini yang menarik. Ini yang buat aku sadar. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Hmm. Di situ titik aku juga sadar waktu Tuhan ngomong gitu. Hey, Dik, hey Stella, hey para pendengar, Tuhan tuh mau ngomong gini loh. Lu sebelum lahir di bumi, gue udah tahu lu tuh siapa. Gue udah susun semua jalur hidup lu, gue udah susun semua rangkaian proses yang akan lu lewati, gue udah susun semua hal, berkat, kesehatan, dan semuanya udah gue susun. Jadi lu ngapain bohong sama gue? Gue cuma minta jiwa lu tuh sadar. Nah, bahasa gamblangnya gitu loh, bahasa sehari-harinya. Gue cuma minta lu Mm-mm-mm. tuh, gue nggak butuh apa-apa, sadar. Kenapa? Dengan orang sadar, dia tahu dia salah, kemudian dia bertobat, dan jangan lakukan lagi kesalahan itu. Ya benar sih. Ya. Ngerti ya? Heeh.
Ya, kalau memang Tuhan udah tahu kita ya, dari kita dibilang selagi bakal anak, ya kenapa kita masih berusaha berpura-pura di hadapan Tuhan kan gitu ya? Betul. Tujuannya apa? Lu kira Tuhan bisa dibohongin? Bener bener itu bener. Iya kan? Dan itu, Mazmur yang tadi itu ada kolerasinya, hubungannya dengan Yeremia 1. Eh, Yeremia 1 ayat kelima. Yeremia 1 ayat yang kelima. Oh iya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Tunggu. Aku telah, Aku telah mengenal engkau. no, aku telah menguduskan Engkau. engkau. Paham nggak? Ya, Ayo, pendengar, paham nggak? Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal. Bukan berarti Tuhan nggak kenal kita. Bukan berarti ketika kita berbuat dosa, kemudian kita bertobat, dia baru kenal. Enggak. Dia telah mengenal. Jadi kita lagi berbuat dosa pun dia tahu itu sudah ada dalam plan. Ngerti nggak plan? Rencana. Oh, Stella bakal begini nih nantinya. Gue cuma bisa kasih dua opsi. Selalu, Tuhan selalu kasih dua opsi. Nggak ada opsi ketiga. Dan sisanya keputusan kita untuk memilih. Stella, ini di depan ada dosa nih. Yang harus lu lewatin. Tapi, lu bisa pilih. Mau yang A dan lolos, atau mau yang B, habis itu muter-muter lagi. Masuk lagi dalam dosa. Tinggal kita pilih. ya, Ya kan? Karena dia yang kenal kita. Aku telah mengenal engkau. Ya kan? Kemudian ada lagi, aku telah menguduskan engkau. Berarti aslinya kita itu adalah manusia yang tidak bercacat celak harusnya. Tapi seiring dengan pergaulan kita, kehidupan kita yang semakin lama semakin besar, pembentukan dari orang tua dan lain-lainnya, masalah yang datang dan lain-lainnya, itu yang membentuk kita menjadi harus berpura-pura. Everything is fine. Everything will be alright. It's okay. hmm, Padahal hatinya lagi sakit. Padahal lagi broken heart. Padahal lagi capek banget. Selalu kata-kata yang kita terima itu apa? Semuanya akan baik-baik aja. Betul? ya, Padahal di dalam hati kecil kita suka bilang, kita tuh lagi nggak baik-baik aja loh. Kita tuh lagi dalam masalah loh. And that moment yang harus kita lakukan, biasanya kita harus tahu, kita harus sadar, balik lagi ke tadi Mazmur, sadar kita butuh Tuhan. Bereskan hidup kita sama Tuhan, bereskan hidup kita terhadap orang lain. Baru tercipta huruf letter L tersebut. Apa yang Tuhan lihat, itu juga yang kita lakukan kepada manusia lain atau orang lain. Kalau kita berbuat baik terhadap orang lain, tapi dalamnya berdumel, kayak misalnya, aduh, duit kurang nih, tapi Tuhan bilang harus membantu. Terus kita bantu, tapi hatinya, aduh, duit kita kurang nih. Ya jangan lakukan kalau nggak mau. Lakukan kalau emang Tuhan, ini berkat dari lu, gue mau bantu orang ini. Selaras gitu loh.
ngerti ya? Iya. Tiba-tiba hening, dan aku rasa pendengar juga langsung hening. Iya. Eh, Kak, ini kayaknya mesti aku nggak tahu ya, ini dia akan mati, mendadak atau gimana, aku nggak pernah coba sih kalau less than 1 minute ini. Tapi tunggu bentar ya, barangkali dia mungkin setelah 1 menit dia bisa nyambung lagi, atau mesti harus Mhm. open, Zoom lagi bentar. Kok nggak mati-mati? Iya nih, nggak mati-mati, tricky nih. Mana nih? Lalu pada saat aku lagi diproses untuk lepasin tuh satu persatu fake-nya lepasin lagi, terus muncullah di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nyesek gak? Jadi kalau misalnya kita tetap dalam kebohongan diri kita sendiri, ya berbohong sama orang lain, kan fake itu tentang kepura-puraan atau berbohong ya, hidup Ya, dalam kebohongan lah. Sedangkan di situ Tuhan bilang apa? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Kristus? Nah, pertanyaannya adalah waktu lu berbohong sama diri lu sendiri, lu berbohong sama orang lain, lu itu ada dalam Kristus apa enggak? Mantap. Yeah. Gebrak, jatuh dari tangga ketimpa gajah. Kita nggak ngajarin nih, ini logika aja. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa? Ya kita-kita semua kan? Iya, Pendengarmu, aku, ya kan? iya. Terus lanjutannya apa? Ia adalah, Ciptaan baru nah, yang lama sudah, sudah berlalu, yang baru sudah. datang. Di situ nggak bilang yang lama sudah berlalu, sekarang datang yang baru. Nggak gitu. Sudah, ada kata sudah, telah. Yang berarti bukannya Tuhan nggak tahu. Tuhan sudah tahu, sadar, kita cukup sadar kita itu, di dalam kita tuh ada siapa. Kalau misalnya ada Tuhan Yesus atau Kristus, ya udah, jadilah manusia yang diciptakan oleh Yesus. Bukan diciptakan oleh dunia ini. Dunia mungkin bisa bilang, bohong putih, bohong pekat lah, entah bohong besar, bohong kecil, is okay, katanya gitu. Buat Tuhan Yesus, atau buat Kristus, buat Allah, buat Bapa kita di sorga, bohong tetap bohong. Nggak ada tuh dosa kecil, dosa besar. Dosa tetap dosa, dan beratnya sama. Ya kan? Nah, kemudian, di situ aku nangis, ya kan, berdua sama Tuhan. Tuhan, ya ampun, sampai segitunya, ternyata selama ini aku telah melakukan hal yang salah, yang menurut aku pada umumnya itu adalah yang dilakukan banyak orang. Ternyata di mata engkau itu salah. Dan kemudian Tuhan jawab lagi di Roma 8 ayatnya yang ke-37. Ini aku ingat banget. Kenapa? Karena ini merema. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Makin jadi aku makin banjir. Hmm, Kenapa? Pada saat tangisan pertama, waktu Tuhan bilang itu, Tuhan tahu aku sadar. Kemudian Dia sembuhin luka aku dengan bilang, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang. Edik, style para pendengar. Kita itu lebih dari orang-orang yang menang. Berarti kita sudah menang atas dosanya kita. Kita sudah menang atas dirinya kita. Kita sudah menang karena Kristus di dalam kita. Karena apa? Bukan karena kita orang yang sudah benar. Bukan. Tetapi karena Tuhan yang telah mengasihi kita lebih dulu. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu, berarti kita pantas mengasihi diri kita. Bukan mengasihani ya, mengasihi diri kita, dan dengan begitu kita bisa mengasihi orang lain. Ya, dan seperti biasa kan, aku yakin para pendengar pun akan hening sejenak. Lanjut pertanyaannya, style jangan hening juga. nah, jadi
Aku juga sambil memproses di otak aku. Jadi sebenarnya dari tadi yang Kak Dika ini jelaskan ya, Bapak Ibu pendengar podcast Spoiler Kehidupan, sebenarnya yang lagi Kak Dika coba bawa ke kita adalah tentang identitas kita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang yang hidup dalam kepalsuan karena tadi kan mencari penerimaan. Ya, mereka pengen tahu jati diri mereka siapa. Dan kalau kita cari penerimaan atau kita cari informasi dari dunia tentang jati diri kita, pasti banyak yang berubah gitu, pasti banyak tuntutan gitu kan. Tadi yang dibilang bahwa, seorang pemimpin nggak boleh ada kelemahan, nggak boleh ada ketakutan, nggak boleh ada kekhawatiran, nggak boleh ada masalah gitu kan. Sedangkan kalau kita lihat dari pencipta kita, dari firman Tuhan, ada identitas yang ditulis kok bagi kita gitu dan ketika kita tahu bahwa di hadapan Tuhan kita diterima, di hadapan Tuhan, Tuhan tahu semuanya tapi Dia tetap mengasihi kita, Dia tetap terima kita, bahkan dibilang Dia telah menguduskan kita, Dia telah membuat kita jadi orang-orang yang menang, membuat kita tuh jadi punya sebuah kepercayaan diri gitu ya, bukan dari apa kata orang tapi dari kata pencipta kita nih yang tahu diri kita gitu. Nah makanya sebenarnya menurut aku ini bener banget karena nggak cuma Kak Dika doang ya, tapi aku juga lihat beberapa orang yang tulis buku tentang penerimaan, eee, diri di hadapan Tuhan tuh ngomongin hal yang sama kok gitu. Pokoknya kita tahu aja, kenal aja identitas kita di hadapan Tuhan. Sehingga ketika ada orang lain yang bilang gitu, atau orang lain yang menuntut kita, atau kita ditekan untuk menjadi seperti orang lain yang hidup dalam kepalsuan, kita jadi kayak, "Oh, enggak, ini ada yang salah dengan apa kata dunia dengan apa kata firman Tuhan, ada yang beda." Dan iya balik lagi tergantung para pendengar nih mau ngikutin yang mana. Nah, jadi aku coba tadi sederhanakan seperti itu ya. Jadi sebenarnya seperti aku dan Kak Dika, orang-orang yang pernah hidup dalam kepalsuan dan sekarang masih OTW gitu ya, untuk akhirnya benar-benar bisa berhenti hidup dalam kepalsuan. Awal mulanya itu, karena kita juga sebenarnya mencari siapa sih diri kita, apa sih tujuan kita tuh hidup ini mau dibawa ke arah mana gitu. Sebenarnya berasal dari situ. Nah, Kak, ada pertanyaan kayak gini, iya ternyata kan tiap orang memang menginginkan penerimaan. Tapi sebenarnya ada nggak sih manusia yang bisa menerima kita apa adanya? Apalagi kita nih yang belum nikah kan, mengharapkan atau mempunyai impian bahwa, wah kayaknya kalau punya pasangan hidup, kalau punya suami atau istri, pasti deh akan kita diperlakukan dengan sebaik-baiknya, kita akan diterima apa adanya. Tapi itu benar nggak sih? Bahwa akhirnya ada manusia yang bisa menerima kita apa adanya tanpa syarat, tanpa batasan waktu. Sederhananya adalah tidak ada, nggak ada. Terus lu ngapain ngebacot Kak Dika dari tadi kalau nggak ada orang, lu ngapain ngebacot? Ya sorry to the mori nih para pendengar, ya. Makanya aku bilang tidak ada satu manusia pun yang bisa menerima sebelum kita menerima mereka. Jangan ngebacot lagi Kak Dika. Ya, tidak. Tercatat di dalam Roma 15 ayat yang ke-7. Silakan Kak Stella dibantu. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi ada gak manusia yang terima kita? Tidak ada. Dimulai dari siapa? Dari kita yang sudah sadar. Di situ ada gak dibilang sebab itu manusia akan terima kita satu dengan yang lain? Nggak ada. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah apa? Menerima kita. Jadi jangan pernah berharap nih, gue orangnya begini lu terima gue dong. Jangan pernah berharap begitu. Ya, Tapi dibalikin, oh dia orangnya begitu, oke gue terima. Segala kelebihan, kekurangannya, dia orangnya begini, oke gue terima. Gue tidak akan ubah dia, gue tidak akan apa-apain dia, dia berusaha untuk mengubah, tapi gue cukup berdoa. Semoga Tuhan yang mengubah dia. Kita tugasnya apa? Terima, acceptance. ya, Kalau kita bilang, kalau kita nggak mau dipandang lemah, kalau kita nggak mau ditolak,
maka jangan menolak dan jangan menganggap orang lain tuh lemah. Terima aja kelemahan dia dan penolakannya dia. Sebenarnya kesadaran kita itu akhirnya membuat kita untuk tidak melakukan hal yang sama ke orang lain. Betul. Ya, Jadi kalau kita tidak mau dibohongin, kita nggak mau dipura-purain, maka jangan berbohong sama orang lain. Seperti pepatah lama, bukan pepatah, seperti quote lama bilang, kebohongan yang satu menutupi kebohongan yang kebohongan. lain. Pada akhirnya ujung-ujungnya capek, ya kan? Iya. Wah, ketahuan nih, mesti tutup lagi nih bohong yang lain. Udah mau ketahuan lagi nih, bohong lagi yang lain. Capek. Iya, sebenarnya pada akhirnya sekarang atau nanti hidup dalam kepalsuan tuh akan sama-sama capek kok. Nah, makanya tergantung nih kita, tergantung para pendengar yang akhirnya mau kapan untuk akhirnya nggak cuma sadar tapi mau ambil keputusan untuk berhenti hidup dalam kepalsuan. Karena ya mau sekarang kita coba atau mau nanti kan sama-sama harus mulai dari nol gitu ya, harus hidup tampil apa adanya gitu ya. Makanya di Galatia, ya di Galatia 2 kalau nggak salah, ke 19-20 gitu, dibilang begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan aku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Jadi bukan hidup kitanya lagi, begitu kita accept Lord Jesus as Savior, ya, kemudian kita accept Lord Jesus as a God, Tuhan, hidup kita itu bukan hidup kitanya lagi, bukan hidup untuk kita sendiri lagi. Ngapain kita capek-capek sendiri? Hidup kita itu udah hidup di dalam iman. Jadi kalau orang hidup di dalam iman, ngapain dia harus jadi fake? Iman yang bergerak kok. Kalau gue jujur, dia mau terima nggak terima, urusan dia. Yang penting gue udah jujur. Biar Roh Kudus yang bekerja. Ayat yang bagus sih tadi ya, bahwa ya sebenarnya ketika kita udah jadi orang percaya, memang hidup kita tuh bukan lagi kita, tapi Kristus gitu ya. Dan Hmm. ngomongin tentang hidup dalam kepalsuan ini kan sebenarnya hidup yang berpusat pada aku, saya, gue. Sedangkan kita bukan lagi hidup dalam aku, saya, gue. Bukan lagi hidup yang berfokus kepada aku aja, tapi kepada Kristus gitu kan. Makanya aku bahas Mm-mm. lah topik ini. Nah, makanya balik lagi. Kalau misalnya para pendengar masih berpikir, it's fine kok, become a fake people. Nah, lu hidup di mana gitu lu? Lu anaknya siapa? Anaknya Kristus apa anaknya dunia? Kalau hidup lu mau hancur, jadilah seperti orang dunia. Karena Tuhan sendiri ngomong bahwa surga dan dunia tidak bisa bersatu. Iya kan? Ya, Kehidupan surgawi dengan kehidupan duniawi itu nggak bisa bersatu. Jadi kita tetap harus memilih. Kita mau hidup surgawi atau mau hidup duniawi. Kalau kita mau hidup surgawi, ya jadilah anak-anaknya Allah, yang benar-benar anak Allah. Ya kan? Lu bisa ya, aja, misal Minggu lu ke gereja, kemarinnya Sabtu lu dugem, clubbing. Bisa nggak? Bisa. Dan itu pilihan ya. daripada lu clubbing. Apa nggak ke youth atau ke apa tuh profesional, ibadah profesional, ya kan? Kasih saran ke gereja, ya kan Pak atau Bro atau siapalah lu manggilnya. Kalau kita musiknya begini, itu akan sepi. Gimana kalau kita ubah musiknya seperti Planet Boom? Pernah dengar gak tuh musik-musik Planet Boom? Bukan anak sih, itu kayak apa ya, pecahan, bukan pecahan juga. Itu kayak divisi lain dari Planet Shaker. Nah, itu Planet Boom. Dengerin tuh di Spotify. Planet Boom. Nah, itu lagu-lagunya untuk menjangkau anak-anak muda sekarang dan profesional saat ini. Jenis musiknya apa? Genrenya EDM. Ya, buat yang para pendengar tahu EDM, itu kayak musik clubbing, tetapi kata-katanya adalah kata-kata tentang firman Tuhan di dalamnya. Nah, kasih input ke pihak gereja. Pihak gereja bilang, oh nggak bisa kita, yo it's okay. Bukan berarti kita harus clubbing. Nggak seru aja jadi orang Kristen. Nggak bisa party. Kata siapa yang nggak bisa party? Bisa. Tapi bukan berarti menjadikan habit. Kalau nggak clubbing, kayaknya nggak seru. Nggak begitu. Ya kalau misalnya temen lu ngundang ke tempat clubbing ya karena dia ulang tahun ya pergi aja. Bukan berarti kita hidup kudus menjauhkan semuanya. Enggak juga. Jadilah terang dan garam. Nah, untuk lepasin fake people itu juga salah satu kuncinya. Kita harus jadi terang.
Jangan lupa garamnya. Jadi terang aja nggak cukup. Kalau jadi terang aja, nggak heran kalau misalnya nih banyak saat ini ibadah-ibadah dijauhi sama anak muda. Kenapa? Cuma ada terangnya doang. Terus yang jadi saksi siapa? Ya kan? Begitu disuruh sharing, ya hamba Tuhan lagi yang sharing. Ya hamba Tuhan lagi yang sharing. Kapan itu anak-anak muda dikasih kesempatan untuk sharing hidupnya? Apa yang diubahkan oleh Tuhan dalam hidupnya? Kesaksiannya bagaimana? Kapan? Apa sih sebenarnya yang ditakuti dari anak-anak muda yang sharing? Iya. Itu ya cuma ada terang di dalam gereja, garamnya nggak ada. Nah, makanya buat para pendengar yang misalnya hamba Tuhan juga atau misalnya memiliki gereja, sebelumnya saya mohon maaf karena kata-kata yang tadi, tapi itulah kenyataan yang saat ini terjadi. Kenapa banyak anak muda lebih milih tempat clubbing dibandingkan gereja, ibadah Sabtu atau ibadah youth, ibadah profesional. Why? Karena mereka cuma menemukan terang, tidak ada garam. Kalau misalnya gereja bisa kasih garamnya juga, pasti banyak anak-anak muda yang akan kembali. Buat apa cari di luar? Di sini garamnya, di sini ada garam kok, ngapain gue mesti cari di luar? Dengan cara apa? Buat terobosan. Udah cukup. Nah, udah cukup udah cukup hidup dalam berpura-pura, termasuk institusi ataupun gereja. Cukup berpura-pura. Jadi fake ini tuh bukan tentang perorangan juga ya, tapi dalam segala aspek yang harus kita lepasin. Ini udah selesai sih pertanyaan-pertanyaan yang aku mau coba tanyakan ke Kak Dika. Beberapa tadi udah langsung kejawab sih ya. Tapi, mmm, mungkin sebelum ada closing statement ya dari Kak Dika, aku mungkin mau ulang lagi bahwa ketika teman-teman, pendengar, atau mungkin termasuk Bapak Ibu, ketika kita sudah merasa capek hidup dalam kepalsuan, menurut aku itu bagus dan itu adalah langkah awal, itu baru langkah awal. Kenapa aku bilang itu langkah awal, karena itu adalah sebuah tahapan pemulihan kita, untuk kita bisa mengenal diri kita seutuhnya, untuk kita bisa mengenal Tuhan juga seutuhnya. Ini tuh baru langkah awal. Nah, kalau memang udah capek, ya udah, buatlah suatu masa perhentian sebentar, untuk akhirnya kita bisa, review ulang, tentang batasan-batasan dalam diri kita, termasuk keinginan kita untuk diterima orang lain. Memang nggak semua orang akan menerima kita, itu adalah sebuah kenyataan yang pahit, tapi nggak apa-apa. Karena memang firman Tuhan udah bilang tadi kan bahwa, ya nggak ada seorang pun yang mau menerima kita apa adanya kecuali Tuhan pencipta kita. Tapi, aku yakin bahwa ketika kita udah sadar, kita dulu nih sadar bahwa kita udah diterima oleh Tuhan dan kita udah punya identitas yang jelas di depan Tuhan, maka dari hal itu kita lanjutin aja untuk kita menghadapi semua proses obrak-abrik batin ya, ataupun pikiran kita di hadapan Tuhan. Pasti itu diobrak-abrik. Tapi nggak apa-apa, demi semua kepalsuan dalam hidup kita itu rontok. Memang mengagetkan, menakutkan ya untuk tampil apa adanya. Aku pun terkaget-kaget melihat diri aku yang apa adanya gitu ya. Dan Kak Dika juga pasti kaget gitu kan terhadap dirinya yang apa adanya. Tapi aku bersyukur bahwa pada akhirnya kita bisa belajar mengenal Allah tuh udah kenal kita apa adanya kok. Dan pelan-pelan kita memperbaiki dengan kesadaran diri sampai semua luka-luka terdalam, semua keinginan-keinginan terdalam kita yang nggak pernah kita tahu itu kebongkar semuanya. Nah, Kak Dika boleh nggak kasih closing statement untuk menutup, podcast malam ini? Yang terpenting adalah ingat bahwa hubungan kita dengan Tuhan harus sama dengan hubungan kita terhadap manusia lain atau orang lain. Makanya ilustrasinya adalah letter L tersebut, huruf L, ya. Dan sebelum kita bisa menjalani huruf L tersebut, kita harus sadar, gini-gini, aku kasih lagi deh, satu pegangan buat pendengar ya, buat Bapak Ibu dan pendengar semua, termasuk Stella, itu tercatat di 2 Timotius 2 yang ke-15. Bisa dibantu, Tel? Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu,
yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Dalam bahasa simpelnya, entah itu BIMK ya yang pernah aku baca kalau nggak salah, gini bilangnya, "Belajarlah untuk menunjukkan bahwa dirimu disetujui oleh Tuhan, diterima, di-accept oleh Tuhan. Seorang pekerja yang tidak perlu malu dengan tepat menyampaikan firman kebenaran. Firman kebenaran itu tidak selamanya tentang Alkitab. Firman kebenaran itu juga bicara tentang perilaku kita. Contoh, ya lu orang Kristen, tapi lu begitu. Nah, orang udah ngejudge tuh, ya kan? Jadi, sebelum orang lain ngejudge, kita lihat nih, kebenaran apa yang bisa kita keluarin. Begitu judge itu, ya lu orang Kristen, tapi kok lu begitu? Kita bisa responnya apa? Berpura-pura lagi kah? Apa terima, kemudian kita sampai ke kebenaran. Iya bro, atau sis, atau bu, atau pak, gitu ya. Emang, gue begini, gue lagi diproses Tuhan. Tapi gue sadar, makanya gue lagi jalanin proses ini pelan-pelan. Jujur aja ya, jangan jangan nutup-nutupin lagi. Jangan sakit hati kemudian terus benci sama kekristenan. No, itu bukan sebuah jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Accept, terima, oke, gue emang lagi diproses, biar orang lain ngejudge, dan gue tunjukin respon gue yang benar. Kayak waktu itu kamu ngeliat aku ya kan, prosesku, aku Iya, bilang apa? Kayak kamu ngeliat bahwa hamba Tuhan itu tidak selamanya baik-baik, bahwa hamba Tuhan itu juga diproses sama Tuhan. Ya supaya kita semua belajar. Jadi buat para pendengar, Bapak Ibu semua, kalau misalnya sudah merasa capek, lelah dengan hal-hal yang kita jalani keseharian, coba dicek lagi pura-pura ngapain selama kita berjalan. Pura-pura kuatkah? Pura-pura rohanikah? Pura-pura berdoakah? Atau pura-pura apa lagi yang kita jalanin sampai akhirnya kita capek. Karena kelelahan kita itu sebenarnya Tuhan yang tanggung, bukan kita. Jadi kalau kita sampai lelah, berarti kita masih menggunakan diri kita sendiri. Kalau sampai kita lelah, berarti kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita sampai lelah, berarti ada hal yang salah yang kita lakukan. Makanya kita capek, over limit energinya. Tapi kalau kita hidup tidak dalam kepura-puraan atau tidak menjadi fake person atau orang yang fake, orang yang palsu, kita nggak akan capek. Mau mau badai datang gimana pun, kita tahu, oh di belakang gue ada Tuhan Yesus nih, slow. Yang penting gue udah lakukan bagian gue, yaitu apa? Gue tidak berbohong terhadap Tuhan, gue juga tidak berbohong terhadap manusia atau orang lain. Jadi ngapain gue takut? Ada badai apapun, hajar. Badainya gede banget nih, tenang aja. Tuhan Yesus ngomong, hei badai, berhenti. Dia akan berhenti. Begitu juga dengan kita. Ketika ada badai banget nih, masalah yang datang begitu besar, respon kita gimana? Kalau Tuhan suruh diam, ya diam. Biar dia yang menghentikan badainya. Ngapain kita capek-capek, mmm, berpura-pura, "Oh, baik-baik aja kok. Ini mah ya setiap orang pasti punya masalah lah. Masalah pasti bisa kita lewati lah. Tidak ada satupun masalah yang melampaui batas kekuatan kita." Ya benar, firmannya benar, aplikasinya. Aplikasinya kita sedang berpura-pura tuh supaya orang lain lihat, apa? Oh, dia baik-baik aja. Padahal tidak baik-baik aja. Lagi berdarah-darah. Beda kalau misalnya di awal bilang, "Iya, gue lagi nggak baik-baik aja. Tuhan lagi proses gue nih. Prosesnya begini, 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 begini. Tolong bantuin doa ya." Beda kan rasanya kan? Makanya oleh karena itu dan sebab itu, tuh lengkap gak tuh? Makanya oleh karena itu dan sebab itu, berhentilah menjadi orang yang selalu berpura-pura dalam hidup. Lebih baik apa adanya dibandingkan kita harus menyembunyikan ada apanya. Sekian dan terima kasih. Ada amin? ada Amin. amin, luar biasa. Nah, itu, semua pendengar ya, memang nggak akan bisa dibahas secara kompleks banget, karena ini udah waktu menunjukkan, dini hari menurut WITA. Tapi, intinya teman-teman semua dapat ya, bahwa nggak cuma teman-teman aja atau nggak cuma beberapa orang yang mengalami hidup dalam kepalsuan. Hampir setiap orang itu mengalami hidup dalam kepalsuan dengan tujuan ingin diterima. Dan puji Tuhannya kita bisa berbagi hal ini sehingga teman-teman, juga
tahu bahwa kita bergumul di area yang sama, tapi kita udah ada hints-nya, udah ada clue-nya, dan puji Tuhan firman Tuhan juga udah memperlengkapi kita, bahwa kita bisa lepas dari hidup dalam kepalsuan. Itu aja teman-teman semuanya. Kalau mungkin misalnya ada pertanyaan, atau mungkin dari podcast ini ada insight yang teman-teman dapetin, ada value yang teman-teman dapetin, bisa tulis di kolom komentar ya, supaya orang lain yang lagi dengar podcast ini juga bisa dikuatkan, bisa mendapatkan insight yang sama untuk mereka juga hidupnya boleh mengalami kemerdekaan. Itu aja. Semoga ini bisa menjadi berkat ya teman-teman semuanya. God bless. Sampai jumpa.